Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita selalu berada dalam sukacita, damai sejahtera, dan terlebih berpengharapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini biarlah kita penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan, kekuatan nafas kehidupan dalam menjalani hari kehidupan, dan biarlah kita menyatakannya dengan merenungkan firman Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk terus menjalani hari kehidupan yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami mengisi hari-hari yang penuh dengan ungkapan syukur ini dengan merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menguatkan kami, menopang kami, meneguhkan kami, dan terlebih memberikan semangat untuk kami terus melangkah maju bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang saat ini kami alami. Tuhan, kami percaya Engkau dalam kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan mengubahkan kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh kami dengarkan, kami renungkan, dan mengubahkan kami, dan kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 13 sampai 18. Kitab Daniel pasal 2 ayat 13 sampai 18 yang menyatakan, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, berada di dalam ancaman kematian, ancaman untuk kehilangan nyawa, ancaman dibunuh, itu tentu bukan keadaan yang menyenangkan. Pada saat itu mungkin saya tidak pernah mengalaminya, tetapi saya bisa membayangkan pasti ada rasa cemas, rasa takut, khawatir, gentar, terlebih tidak mampu berpikir dengan akal sehat. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Daniel ketika dia tahu benar bahwa orang-orang bijaksana yang ada di Babel mendapatkan atau diancam akan dibunuh, terancam kehilangan nyawa. Kita melihat bahwa dari bacaan ini respon Daniel tidak lazim seperti orang pada umumnya yang takut, cemas, melarikan diri, bersembunyi, gentar, atau tidak dapat berpikir sehat. Respon Daniel, kita bisa lihat, dia mencari informasi. Dikatakan oleh Alkitab, dia berkata dengan cerdik dan bijaksana kepada pengawal raja.
dia berkomunikasi, dia mencari informasi, dia berbicara dengan bijaksana. Lalu tidak hanya berbicara dengan pemimpin pengawal raja, tetapi dia juga bertemu dengan raja yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Dia menghadap raja dan meminta supaya ia diberi waktu memberitahukan makna itu kepada raja. Lihat bagaimana respon Daniel sangat berbeda. Mungkin tetap ada rasa takut, tapi tidak digambarkan dalam bacaan ini. Yang digambarkan justru ia tetap bersikap cerdik dan bijaksana, komunikatif, mencari informasi sedemikian rupa. Lalu ia memohon kesempatan dari raja agar memberikan kepadanya waktu untuk dapat menjawab apa yang menjadi kegundahan hati raja atas mimpi yang dialaminya. Umat yang dikasihi Tuhan tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, menjadi cerdik dan bijaksana di hadapan manusia, tapi di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bagaimana ketika ia pun menghadapi kondisi ancaman kematian, Daniel bersama dengan teman-temannya dikatakan memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam keadaan terancam sekalipun, dia tidak hanya berbicara dengan cerdik dan bijaksana kepada pemimpin raja, pemimpin pasukan, kepada raja, kepada teman-temannya, sharing, curhat. Tapi yang paling penting, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon kasih sayang dari Tuhan supaya ia dan teman-temannya terluput dari ancaman tersebut. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan pada hari ini ingatkan bagi kita sekalian, bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi ancaman kematian, ancaman kehilangan nyawa. Seperti pada saat ini, mungkin ancaman itu tidak datang dari seorang pembesar yang hebat seperti pada masa Daniel, tetapi ancaman itu datang dari virus yang sangat kecil, virus COVID-19 yang sudah melanda dunia, sudah berada di seluruh wilayah dunia dan merenggut banyak nyawa. Ancaman itu ada di sekitar kita. Kita pakai masker, tidak pakai masker, berupaya untuk menjaga diri dengan baik, tapi ancaman itu tetap ada selama antivirusnya belum ditemukan. Maka ancaman kematian itu ada di sekitar kita. Tanpa adanya virus COVID ini pun, sebenarnya setiap kita
berada dalam bayang-bayang kematian. Bagaimanapun caranya, setiap orang akan sampai ke sana, yaitu kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Lalu bagaimana dengan respon kita? Ketika setiap kita menghadapi ancaman tersebut, apakah kita panik, takut, gentar, kehilangan akal sehat, kehilangan iman, jauh dari Tuhan, tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi berdoa? Firman hari ini ingatkan, Daniel dan teman-temannya mencari informasi, tetapi juga datang pada Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Apapun ancaman saat ini yang kita hadapi, apapun kondisi yang mengancam keberadaan kita saat ini, mungkin kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku sudah gak sanggup lagi, seperti apa ini? Tuhan, aku sudah gak kuat. Jangan biarkan kita kehilangan pengharapan, tetapi teruslah datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon karya Tuhan bekerja dalam kondisi yang berat yang kita alami. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat selanjutnya, itu ayat 19 saja. Ketika Daniel dan teman-temannya memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit dan bumi mengenai rahasia itu, dan akhirnya ayat 19 dikatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ketika Daniel datang kepada Tuhan, dia diberi hikmat untuk dapat melihat maksud Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia dapat melihat dan menemukan kelegaan, sehingga dia memuji-muji Tuhan, bersukacita atas jawaban Tuhan. Kiranya kita mau datang pada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan dalam keadaan yang sulit yang kita hadapi. Karena percaya, ketika kita datang dan memohon kepada Tuhan, telinganya mendengar, tangannya terulur kepada kita untuk mengangkat dan menopang kita. Bahkan dia hadir untuk memeluk kita, menopang kita, mendorong kita melewati setiap ancaman-ancaman yang ada, bahkan ancaman kematian sekalipun. Bersama dengan Tuhan, Daniel bersama dengan teman-temannya dapat memiliki sukacita, memuji-muji Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, walaupun ancaman itu berada di sekitar mereka. Tapi mereka jauh lebih kuat karena Tuhan telah menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Selamat memohon kasih sayang Tuhan.
selamat meminta pertolongan Tuhan di tengah ancaman yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita.